Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Diana Farina Pratama. Saya dari Universitas Negeri Malang, Fakultas MIPA, Prodi Matematika Murni. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pemrograman Python untuk perhitungan konsumsi listrik rumah tangga. Selanjutnya, ada latar belakang. Konsumsi listrik di rumah tangga adalah bagian penting dari penggunaan energi di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan gaya hidup yang semakin modern, jumlah perangkat elektronik di rumah semakin banyak. Masalah yang timbul adalah penggunaan listrik yang tidak efisien. Banyak rumah tangga tidak tahu perangkat mana yang lebih boros energi, sehingga listrik digunakan terlalu banyak atau pada jam puncak. Ini menyebabkan biaya listrik meningkat dan beban pada jaringan listrik nasional. Nah, pada era modern ini selain banyak sekali kemudahan, tetapi malah kemudahan itu juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu adalah penggunaan listrik yang semakin banyak dan semakin boros. Mungkin karena efek dari kemudahan tadi, jadi cenderung orang-orang tidak terlalu memedulikan berapa konsumsi listrik yang mereka pakai dalam sebulan. Nah, selanjutnya ada aplikasi Python. Ini merupakan dasar dari aplikasi saya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih Python itu. Python adalah bahasa pemrograman yang tingkatnya lebih tinggi dan banyak dipakai dalam analisis data karena sintaksnya sederhana dan didukung oleh berbagai library pengolahan data. Beberapa jurnal itu juga menyebutkan bahwa Python bisa digunakan untuk mengelompokkan dalam proses pemantauan energi. Python bertindak sebagai alat yang mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Selanjutnya, dibuatnya aplikasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Diharapkan dengan adanya aplikasi masyarakat jadi tahu berapa kWh listrik yang digunakannya dalam sebulan. Nah, kWh ini seperti daya listrik. Juga untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam menghemat energi listrik. Nah, saat mereka tahu berapa nih pemakaian mereka dalam sebulan. Nah, karena mereka tahu, mereka jadi mungkin memiliki kesadaran untuk menghemat listrik mereka. Selanjutnya, ada metode jenis dan pendekatan. Metode yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah metode perancangan dan implementasi berbasis pengguna, yang bertujuan agar cara kerja aplikasi dalam menghitung konsumsi listrik di rumah sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pengguna. Pendekatan ini mengandalkan input langsung dari pengguna, di mana setiap peralatan listrik seperti nama alat, daya, durasi penggunaan, dan jumlah alat dimasukkan secara manual. Nah, untuk dayanya ini menggunakan per watt. Kan biasanya tiap peralatan elektronik itu disebutkan berapa wattnya. Lalu untuk durasi penggunaannya ini dihitung berapa jam alat elektronik tersebut dipakai dalam sehari. Misal 3 jam atau sehari atau 24 jam, dari 3 atau 24. Dengan metode ini, aplikasi dapat menghasilkan estimasi konsumsi dan biaya listrik bulanan yang lebih sesuai dengan kondisi rumah masing-masing pengguna. Jadi, input secara manual yang diinput dari pengguna sendiri itu menyesuaikan dari kebutuhan atau berapa banyak peralatan listrik yang ada di rumah masing-masing pengguna. Selanjutnya, ada program tadi. Nah, saya menggunakan program Trinter. Lalu ada alat list. Nah, alat list ini yang bisa untuk kita menginput ada nama alat, daya, berapa jam kita menggunakannya, lalu jumlah peralatan elektronik tersebut. Selanjutnya ada fitur program.
Program ini juga memiliki fitur yang sangat membantu pengguna, yaitu fitur edit dan hapus, agar jika salah menginput peralatan listrik dapat dihapus atau diedit tanpa harus mengulang penginputan. Nah, saya memasukkan fitur ini karena mungkin dari beberapa pengguna ada yang kurang teliti, misal mereka baru sadar nih saat sudah selesai menginputnya. Jika misal tidak ada fitur ini, maka pengguna harus menginput dari awal lagi. Nah, adanya fitur ini itu agar pengguna saat sudah selesai menginput semua datanya itu tidak perlu menginput dari awal lagi. Mereka hanya perlu mengedit salah satu dari data yang salah, atau ada data yang seharusnya tidak dimasukkan, maka bisa dihapus dengan fitur hapusnya nih, hapus dari alat yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, nah ini yang saya tambahkan pada program Python-nya, edit alat terpilih. Nah, jadi pengguna ini lalu ada hapus alat terpilih. Pengguna jika ingin mengedit atau menghapus alat, mereka harus memilih dulu nih alat mana dan juga yang ingin mereka hapus dan edit. Selanjutnya, ada rumus dari program. Untuk menghitung penggunaan listrik per bulan dalam kWh, pertama-tama kita kalikan dulu daya dalam satuan watt. Tadi kan kita memasukkan juga misal listrik, misal kulkas nih, kulkas kan berdaya 40 watt. Nah, 40 watt itu ya kan dimasukkan ke sini. Jadi semua alat-alat elektronik berapa dayanya, nah itu akan ditambahkan dan dimasukkan ke rumus ini, lalu dikalikan jam per hari ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa itu hitungannya per jam. Misalkan kulkas yang kita gunakan 24 jam, jadi kita masukkan saja 24 jam. Nah, itu akan dihitung dalam sehari, misal 3 jam, berarti hanya 3 jam dalam sehari. Lalu ada 30. Nah, 30 ini merupakan jumlah dalam 1 bulan, karena program yang saya buat ini adalah program perhitungan listrik rumah tangga dalam 1 bulan atau 30 hari. Ada jumlah alat. Nah, misal mempunyai TV lebih dari 1, jadi ditulis saja jumlahnya ada 2, atau kan biasanya kan wattnya kan sama-sama kan. Lalu ada lampu, misal punya lampu 10 watt, nah itu ternyata ada 2, ada lampu kamar dan ada di ruang keluarga. Nah, itu kita masukkan lampunya ada 2, lalu dibagi 1000. 1000 ini merupakan satuan dari kWh ini. Selanjutnya, untuk menghitung estimasi biaya listrik, yaitu total biaya sama dengan total kWh per bulan dikali tarif listrik per kWh. Nah, untuk menghitung total biayanya, setelah kita menghitung ini, kita masukkan ke total kWh per bulan, lalu dikali tarif listrik per kWh. Nanti akan ada kolom berapa sih tarif listriknya yang ditetapkan oleh PLN, atau kita bisa search aja di Google. Nah, itu akan dikalikan dan akan menghasilkan total biayanya dalam sebulan. Selanjutnya ada penggunaan rumus program. Nah, ini rumus yang saya gunakan tadi yang telah saya masukkan dalam program Python. Ada fungsi total biayanya tadi dan juga tarif listriknya. Selanjutnya tampilan program. Nah, ini merupakan tampilan program jika Python tadi sudah di-run. Dia akan menghasilkan nama alat, daya, jam atau hari, dan jumlah. Nah, dari sini nih kita akan menginput alat-alatnya, alat elektronik yang ada di rumah. Nah, hasil inputnya tadi akan berada pada tabel ini. Nah, dan juga seperti yang sudah saya katakan tadi, jika saya menambahkan fitur hapus alat terpilih dan juga edit alat terpilih yang ada pada ini. Jadi untuk menggunakan ini kita pilih dulu alatnya, misal di sini, lalu kita tinggal hapus atau edit alat tersebut. Tidak lupa juga memasukkan tarif kWh-nya.
Nah, tadi kan di awal ada yang namanya saya memasukkan program penting yaitu message box. Nah, message box itu juga untuk memudahkan pengguna yang akan diletakkan pada kolom ini. Ini kan message box yang saya pada program Python yang saya tulis. Lalu selanjutnya ada ini, saat saya sudah menginput program-programnya. Yang pertama ada ini contoh input, misal menginput alat. Oh, saya mau menghitung rice cooker. Tulis rice cooker. Lalu ada daya ini 23 watt dan saya menggunakannya 15 jam per hari. Dan saya hanya punya satu. Lalu kita klik tambahkan alat. Nah, nanti setelah ini alatnya itu akan berada pada tabel ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika salah satu dari sini ini salah, misal kulkas, ternyata kulkas tuh dayanya ternyata 30 watt bukan 20 watt, maka bisa kita klik lalu kita hapus alat atau edit alat. Jika hapus maka kulkas semua ini akan terhapus pada kolom kulkas. Jika edit maka kolom ini akan kembali pada kolom ini. Dan jika sudah selesai, tinggal tambahkan alat. Lalu jangan lupa untuk memasukkan tarif listrik per kWh. Nah, untuk yang saya gunakan ini merupakan tarif listrik dari PLN yang sebelumnya sudah saya search pada Google, yaitu ada 1352. Nah, jika sudah selesai nih, sudah fix, ini nih yang akan saya hitung, maka tinggal klik hitung total biaya, yang nantinya akan secara otomatis terhitung total KWH bulanannya, yaitu ada 33,30. Lalu total biayanya ada 45.022. Nah, seperti itu. Jadi setelah di-input, lalu program akan secara otomatis menghasilkan berapa total biaya dalam sebulan. Selanjutnya ada analisis kerja dan kendala sistem. Nah, pada kotak biru ini merupakan analisis kerjanya dan pada kotak putih ini merupakan kendalanya. Untuk analisisnya, pada program ini pengguna dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus alat secara langsung melalui antarmuka printer dan perubahan tersebut langsung terlihat pada tabel seperti yang saya jelaskan tadi. Itu merupakan fitur yang saya tambahkan untuk memudahkan pengguna. Dan juga program mampu menghitung konsumsi listrik bulanan serta estimasi biaya secara otomatis. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya alat, durasi, penggunaan, serta jumlah peralatan. Hal inilah yang kita jadi mengetahui berapa sih pentingnya menghitung konsumsi listrik per alat untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi rumah tangga. Serta juga bisa menumbuhkan kesadaran kita semua untuk semakin menghemat energi. Selanjutnya ada kendala. Namun, sistem ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu data yang disimpan hanya sementara di daftar Python, sehingga akan hilang ketika programnya kita tutup. Selain itu, semua data harus dimasukkan secara manual, sehingga hasilnya tergantung pada ketelitian pengguna. Untuk rumah tangga yang memiliki banyak alat, hal ini bisa membuat pengguna kesulitan dalam mencatat data secara lengkap. Nah, itulah dampak positif dan negatif dari program yang saya buat. Nah, positifnya itu kita bisa menginput alat-alat yang kita mau, menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Tapi negatifnya, jika rumah kita ini besar atau rumah kita ini banyak sekali menggunakan peralatan elektronik, maka mungkin kita saat menginputnya itu terjadi kesalahan atau ketidaktelitian meski sudah bisa dihapus atau diedit. Dan juga dari data yang hanya tersimpan sementara, sehingga kita nggak tahu nih, misal setelah kita
menghitung tadi lalu kita tidak sengaja memencet keluar, maka datanya juga akan hilang, yang membuat kita harus menghitung ulang atau menginput program tadi ulang. Selanjutnya ada kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi nih tentang program Python. Itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan listrik di rumah tangga Indonesia harus meningkat karena jumlah rumah tangga semakin banyak. Semakin banyak orang pindah ke kota, gaya hidup semakin modern dan jumlah perangkat elektronik di rumah juga semakin bertambah. Kondisi ini membutuhkan pengaturan penggunaan listrik yang lebih baik agar pengguna energi tetap efisien dan ramah lingkungan. Karena itulah adanya program Python untuk menghitung konsumsi listrik yang mempermudah pengguna untuk menghitung konsumsi listrik mereka sehingga timbul kesadaran untuk menghemat energi. Dan kesimpulan tadi merupakan hal akhir yang saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.